Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nafisa Fernanda Agustina dengan NIM akhir 032, Era Vanessa Nur dengan NIM akhir 065, Harir Mambu Atul Husna dengan NIM akhir 099, Wahibatul Maslaha dengan NIM akhir 153, dan Irwanto dengan NIM akhir 155 akan mempresentasikan hasil desain permakultur Desa Cukong, Kecamatan Labang. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi untuk desain permakultur ini, step pertama adalah developing the brief. Jadi untuk data dari petaninya itu atas nama Bapak Muhammad Dovir Andaru, yang mana jenis kelaminnya itu laki-laki, berusia 52 tahun dengan tingkat pendidikannya itu S1, pekerjaan utamanya sebagai ASN, dan juga pekerjaan tambahannya itu petani juga peternak. Jenis lahan yang diusahakan adalah persawahan. Untuk pengairannya sendiri di Desa Cukong ini tak ada hujan. Dan untuk jumlah tanggungan keluarganya 2. Untuk luas areanya 500 meter persegi. Nah, kondisi geografinya sendiri adalah yang pertama itu wilayahnya berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 sampai dengan 10 meter. Untuk iklimnya itu tropis dengan suhu rata-rata 29 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan curah hujan 2000 mm per tahun. Untuk jenis tanahnya terdiri atas tanah aluvial dan juga litosol. Nah, untuk penggunaan tujuan dari penggunaan lahannya itu ada 2. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga penyedia pakan ternak. Nah, ternaknya ini tuh spesifik yaitu kambing. Untuk kondisi saat ini lahannya itu ditanami dengan jagung dan juga jadi itu tumpang sari seperti itu. Untuk selain itu bagian pinggirnya itu ditanami dengan pohon dan juga buah sawo dan juga pohon bambu. Nah, untuk area-area yang tidak ditanami jagung ini ditumbuhi dengan tumbuhan liar gitu atau lahan kosong, dan juga ada rumput bahama seperti itu yang biasanya digunakan untuk pakan ternaknya tadi. Nah, untuk harapan kedepannya lahan ini akan diolah seperti apa? Nah, itu harapan dari pemilik lahannya itu yang pertama lahan bisa ditanami padi ataupun jagung sesuai dengan kalender tanam. Terus yang kedua lahan bisa ditanami dengan durasi yang lebih panjang, tidak hanya mengandalkan pengairan tanah hujan saja. Terus ada menemukan sumber air sehingga bisa dibuat sumur bor di area sekitar persawahan. Untuk daftar komoditas yang ingin ditanam, yang pertama itu pemilik lahan juga ingin fokus menanam tanaman tembakau karena harga tembakau yang relatif mahal dan potensial. Namun sesuai dengan keadaannya ada ini lebih baik itu kami merekomendasikan juga itu menanam tanaman rumput odot atau tanaman pakan ternak. Cukup untuk step 1, untuk step 2 bisa dilakukan oleh teman saya. Lanjut dari saya, bagian step 2, set analisis. Di analisis tapak Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ini, hal-hal yang ditanami adalah yang pertama padi, jagung, kacang panjang, kacang tanah, sawo, pisang, dengan tujuan penanaman untuk kebutuhan pangan.
Yang kedua ada rumput bahama untuk penyediaan pakan ternak, dan yang ketiga ada bambu untuk menurunkan gas emisi. Untuk pola mikronya, matahari di sana cukup, namun pada saat sore hari kurang karena ada terhalang pepohonan dan rumah. Pola mikro yang kedua yaitu air juga. Air yang tersedia di sana di Desa Jukong itu sumber airnya sistem bersama dan individu. Untuk angin yang berhembus ini tidak terlalu kencang karena berada di daerah lahan datar. Untuk vegetasinya yang ada di sana ditumbuhi rerumputan dan pohon-pohon besar. Untuk bentuk lahannya di Desa Jukong ini tampaknya memiliki kemiringan yang landai, dan untuk tanahnya sangat subur karena tanahnya memiliki tekstur lempung sampai lempung berpasir. Untuk aspeknya, pemandangan di Desa Jukong ini sangat asri. Pada saat pagi dan siang hari mendapat pemandangan persawahan, sedangkan pada saat sore hari bisa menikmati senja. Untuk pola makronya, iklim di Desa Jukong ini termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang panjang. Untuk topografinya, konturnya hampir rata dengan kemiringan yang sangat kecil. Untuk infrastrukturnya di sana cukup lengkap, ada dekat jalan raya dan akses untuk kelistrikannya juga sudah memadai. Untuk aktivitas manusianya, karena dekat dengan pemukiman dan peternakan, sehingga limbah ternak dapat disalurkan untuk mendukung kelancaran pertanian. Selanjutnya ada step 3, fungsional analisis. Nah, berikut itu merupakan analisis fungsional pada lahan persawahan yang ada di Desa Jukong, di mana pada saat ini tuh ditanami tanaman jagung dan kacang karena kondisi sawah merupakan sawah tak ada hujan. Yang pertama, untuk aksesnya ini lahan persawahan itu berada di dekat jalan perkampungan sehingga lebih mudah diakses untuk keperluan pertanian yang dibutuhkan, pengangkutan hasil panen, dan perawatan lahan. Selanjutnya ada struktur existing, di mana lahan persawahan di Desa Jukong ini menjadi sumber kehidupan para petani. Ada gubuk yang sederhana sebagai tempat istirahat dan berteduh untuk para petani, dan di seberang jalan itu terdapat lokasi peternakan milik Bapak Dovir. Untuk utilitas dan layanannya ini yang pertama, jalan menuju persawahan itu mudah diakses karena udah lumayan bagus. Terus yang kedua, terdapat akses listrik di tepi jalan. Terus pohon bambu dan pohon sawo yang cukup besar untuk berteduh. Selanjutnya, penggunaan lahan sekitar. Daerah sekitar lahan persawahan itu merupakan daerah pemukiman dan lahan pertanian. Untuk peraturan dan pembatasan saat ini tuh belum ada. Dan untuk potensi integrasinya terdapat sumber air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Jukong. Sedangkan untuk kebutuhan pengguna, pemilik lahan itu ingin membangun sumur bor yang dimanfaatkan sesama petani untuk mendukung kegiatan pertanian selain mengandalkan air tada hujan. Nah, untuk analisis rekomendasi berdasarkan literatur menurut kelompok kami itu, yaitu menanam komoditas seperti rumput, tanaman kacang-kacangan, tanaman herbal, tanaman penghasil penghijauan lainnya. Untuk rekomendasi teknis pengairannya yaitu menggunakan sumur bor, menggunakan irigasi tetes, dan sistem polder. Dan sedangkan untuk pola tanamnya bisa menggunakan tumpang sari tanaman jagung dengan kacang hijau, agroforestry, beralternasi. Nah, untuk teknologi yang digunakan bisa menggunakan drone pertanian, alat mesin pertanian, teknologi presisi, dan pemanfaatan mulsa. Untuk rekomendasinya yaitu yang pertama, pembuatan sumur bor, irigasi tetes, dan sistem polder. Next. Baik, selanjutnya untuk step 4, sebatas manajemennya, rekomendasi dari kami untuk lahan kosongnya kami buat, untuk yang zona kedua kami buat seperti yang digambar, itu ada polder atau mulsa, ada polder atau talut. Lalu untuk di sebelah ternak sapi kita buat kandangnya. Nah, setiap lahan sawah ada tanaman jagung dan tanaman kacang-kacangan kami buat
untuk irigasi tetesnya, lalu di bawahnya kami buat mulsa untuk sumber mata air. Nah, di sini kita buat sumur bor. Kita cuma buat untuk darurat saja. Lalu untuk irigasi tetesnya kami salurkan dari tandon yang tersedia. Dan di setiap lahan sawah kita sudah pakai drone. Seperti di gambar, kita sudah meletakkan zona-zona tertentunya. Sekian, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.